Hai, saya Tom M. Safely, founder Topwatch Indonesia. Teman-teman, hari ini kita akan belajar sesuatu dari Sani Harto yang lagi viral banget karena memiliki furniture berkualitas, jualnya ke luxury hotel, tapi kok bisa diantri. Jadi hari ini saya kedatangan Ibu Mary dan kita sedang berada di showroomnya Sani Harto. Hai Bu Mary, apa kabar? Hai Coach. Luar biasa. Thank you so much Jauh-jauh for your ya time. dari Semarang ya? Iya, tadi pagi Coach. All the way just for you keren, also. Keren. Aduh, thank you banget. So, Bu Mary, kita banyak sekali mendapatkan kabar yang sangat luar biasa tentang Sani Harto dan sampai Pak Jokowi datang ke pabrik. Banyak nih teman-teman yang benar-benar penasaran apa sih sebetulnya yang membuat Sani Harto begitu diminati. Kemudian what's the story about Sani Harto? Mungkin cerita dulu tentang Bu Mary itu siapa, lalu what's Sani Harto? Saya sendiri sih backgroundnya saya study di Purdue University, Coach, di Amerika, dan saya mengambil sebetulnya food processing engineering. Jadi actually it's a little bit far away than the wood industry. So the F you have to change it with W. Tapi here I am. It's a family business. Family business. So the company itself was founded by the four brothers. Dan nama dari Sani Harto adalah akronim dari 4 bersaudara. So it's Santoso, Yani, Harsono happen to be my father, and Winarto. Oke. Dan saya sebagai Director of Marketing and Sales saat ini, dan saya amat sangat passionate untuk mengembangkan selain di project di mana kami sangat fokus di high-end perhotelan, apartemen, rumah tinggal, dan juga offices. Saat ini kami juga ingin mengembangkan retailnya. Jadi teman-teman yang pengen tahu produknya seperti apa, nanti ada introduction atau Anda bisa lihat beberapa feature-feature yang bisa dilihat. Pokoknya keren-keren banget, top-top banget. Dan by the way, kenapa memilih high-end furniture? Mungkin awalnya tentunya itu dari ayah dan juga saudara-saudara. Tapi yang menjadi sangat menarik adalah kita semua tahu bahwa di Indonesia ini kita kaya dengan craftsmanship. Baik dari Jepara, dari Bali, dan beberapa craftsmanship handcraft. Dan kita tahu bahwa di situ ada sektor di mana apabila kita membuat bisnis ini menjadi tertata dan sangat rapi sehingga kita bisa masuk ke pasar internasional dan membawa nama Indonesia di kancah dunia. Dan that's our dream, Coach. Jadi awalnya terus terang waktu saya kuliah di Amerika, ayah membawa seperti brosur mereka yang sangat primitif ya, let's call it for the first time. Dan he already think that let's be one of the best furniture manufacturer in Indonesia first, and then one of the best in the world. Dan dengan perjalanan waktu kami terus melanjutkan visi itu yang terus dibangun. Sehingga kita memang berada di posisi ini, kita memang menargetkan diri di pasar high-end. Oke. Apakah memang sejak awal sudah membuat high-end furniture atau sejarah awalnya produk pertama Sani Harto itu apa sih? Jadi awalnya itu dari keluarga membuat slice veneer. Iya, kemudian dilanjutkan dengan band wood. Kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan pintu-pintu untuk kondominium yang ada di Jakarta pada tahun 1994 sampai 1996. Kemudian pada tahun 1997 Sani Harto dipercaya untuk mengisi Hotel Mulia. Dan itu adalah hotel pertama mewah Sani Harto, dan memang mewah. Bener. Dan dikerjakan dengan total, di mana kita karena itu untuk mengejar SEA Games 9 bulan. Jadi ceritanya itu banyak sekali dari ayah dan om-om saya bahwa Sani Harto itu mati-matian untuk membuktikan bagaimana kita bisa merealisasi project high-end ini. Dan dari situ memang terus Sani Harto menjadi OEM, Coach. Di mana OEM brand Sani Harto belum keluar, tetapi Sani Harto memulai ekspor pada tahun 2000. Dan kemudian pada saat kakak saya dan saya kembali dari kuliah, kami berdiskusi dan kami setuju untuk membawa brand ini hanya dengan nama Sani Harto. Dimulai pada tahun 2005. Jadi kami memulai dengan pasar Amerika, di mana pasar itu adalah pasar yang kami merasa convenience karena studi kami. Kemudian kita lebih mengerti culture-nya, jadi kita memulai dengan memiliki representatif di semua state. Dan juga saat ini kita juga sudah memiliki kantor di Amerika juga. Dan dari itu kami terus membawa nama Sani Harto ini sebagai sebuah brand.
So jadi awalnya veneer, jadi Betul. lapis ya, Betul, untuk lapis-lapis betul, ya. betul. Wow. Habis itu kusen, Ya, pintu, kusen, architrave. Oh, oke. Iya. Baru Bandwood, marquetry saya tadi lupa sebutkan. Hmm. Marquetry itu bisa dibentuk apa saja coach, sesuai wayang, sesuai painting, even your face if you need iya? it, we can Oke. make it for your office. dan itu dipakai mesin. Jadi Sani Harto itu memang memiliki ini a bit dapur ya, Dapur cerita ya, dapur. dapur Tetapi ya. memang kita memiliki skill, Wow. hand skill yang very detail, dibantu juga machineries. Hmm. Jadi ini udah kombinasi. My uncle itu happen to be a dentist. Jadi pada saat Hebat kayak ya. tiba-tiba kita mendapat proyek seperti marquetry of wood and mother of pearl. Jadi it's not just wood. These days the marquetry itu pakai logam, pakai metal kuningan, Wow. pakai stainless steel, pakai mother of pearl. Saya tuh Dan tiba-tiba itu terkenal sulit sebetulnya sulit, ya. sulit coach, karena seperti mother of pearl inlay kami harus mencontoh produk-produk dari Maroko. Jadi memang ada tantangan. 2 tahun yang lalu kami mendapat project MGM di Kotai, dan project itu memang mau mereplika produk dari Maroko. Tapi kan mahal ya coach. Ya, Mereka ya. mungkin 5 times our pricing and we can do it in quantity. Ya. Karena kita juga punya machineries. Tapi tiba-tiba yang cerita saya ingin sampaikan, one day ini ada like dentist machine gitu loh in the factory, and I was like, oh, what's that for gitu. Dan ya memang background engineering dari ayah dan juga om-om saya itu yang membuat kita selalu striving. Jadi apabila ada permintaan, kita akan berusaha mendapatkannya, reach it however it takes, how difficult it takes. Dan itu yang membuat Sani Harto sepertinya semakin maju dalam arti mengembangkan teknik-teknik skill yang tadi coach tanyakan bagaimana menjadi Wow. HM. Jadi teman-teman, bukan hanya soal menjalankan bisnisnya. Jadi bukan hanya sekedar oke bikin produk lalu jual, tapi juga memikirkan R&D-nya, memikirkan customer needs-nya, kebutuhan customer-nya, dan kayaknya kerja kerasnya juga luar biasa ya. Iya, dan jatuh bangunnya banyak banget ya coach. Jatuh ya. bangunnya banyak banget. Apa jatuh bangun yang paling berkesan dan kalau diingat-ingat itu merupakan sesuatu yang paling diingat banget tuh. Wah, ada banyak ya coach. Kalau diulang nggak mau lagi, kira-kira apa tuh? Iya, kita pernah memang coach. Jadi untuk menjadi Four Seasons vendor, kita memang harus, jadi apabila kita menjadi vendor dari sebuah brand seperti Four Seasons, Ritz-Carlton, kita harus menjadi preferred vendor. Dan untuk mencapai posisi itu mereka datang ke pabrik, melakukan review factory 2-3 hari, kita melakukan questionnaire, filling all the company applications, dan pada saat kita sudah dipercaya, kami benar-benar tidak mau mengecewakan. Tetapi pernah terjadi project untuk Four Seasons di Mandalay Bay, itu di Las Vegas, coach. Jadi memang ada pengerjaan metal, di mana itu adalah metal inlay. Sebetulnya kalau saat ini menjadi mudah, tetapi pada saat itu menjadi sebuah tantangan. Jadi metal inlay kita las semua, 4 sisi kita las, coach. Kita udah kirim semua barangnya, baik di desk, insert metal inlay di kredensa, seperti itu. Terjadi masalah bahwa metal inlay itu seperti agak hidup ya, Coach. Tidak bisa serapi apabila kita memiliki first step. Apa yang terjadi? Kita ganti semua, Coach. Dan itu kita komitmen. Ganti, komitmen, karena itu adalah customer service yang kita percayai dan tahu bagaimana klien itu setelah itu memang percaya. Apabila kita memiliki masalah dengan Sani Harto will stand behind it. Jadi Sani Harto akan do anything gitu. Dan setelah itu memang terus terang seperti brand Four Seasons dan yang lainnya pun kembali lagi, Coach. Sani Harto nggak bakal bela diri atau lari dari kenyataan atau kabur iya, gak gitu. Nggak berani pakai banget. Soalnya itu reputasi kita dan kita juga yakin the word of mouth dari klien-klien itu, baik dari desainernya sendiri. Kalau di Amerika mostly ada purchasing, coach, baik di UK, di Eropa juga seperti itu, di Middle East. Jadi dari middle purchasingnya, desainernya, juga ownernya itu kita we want to make sure that they are happy with our quality at the end of the day. Gimana waktu pertama kali mendapatkan customer ekspor? Itu ceritanya very dear to my heart.
Karena awalnya saya waktu itu baru selesai kuliah di Amerika, saya waktu itu sempat memang bekerja di Amerika juga, dan apabila kita mengikuti pameran di Hospitality Design Show di Las Vegas, pameran itu sudah kita ikutin sejak tahun 2000. Awalnya kita mulai mau membawa nama tadi coach, nama kami sendiri. Kemudian kami di-approach dari tim Wynn Las Vegas. Oke. We were very thrilled, kita very happy, dan kita dipercaya untuk mengerjakan luggage rack dari tower mereka, ribuan tower, tapi luggage rack dulu. Awalnya kita masih selalu selalu memberikan opsi-opsi. Bagaimana kalau desainnya diubah seperti ini karena kami rasa lebih baik. Kalau secara kekuatan saya sampai minta sopir saya yang sampai sekarang masih ini. Itu sopir saya sampai berdiri juga, saya video seperti itu. Nah dari awal-awal seperti itu kita juga belajar coach, bahwa ternyata desainer perhotelan ini juga terus terang sudah kualitasnya udah mendunia. Jadi kalau kita mau mengusulkan ide desain mungkin bukan secara desain tetapi lebih ini ada kesulitan dari segi konstruksi kita sampaikan. Nah cerita Wynn itu saya sambung coach, Wynn Las Vegas kemudian mempercayai untuk Encore Las Vegas, mempercayai untuk Wynn Palace Macau, kemudian mempercayai Wynn Everett Boston, kemudian kembali lagi sebelum ini Wynn lagi di Cotai lagi. Jadi ada 2 property coach dan sekarang kita dipercaya melakukan renovasi untuk Wynn Las Vegas. Jadi 13 years. Wow. Actually 15 years probably. That's your first customer tuh sebetulnya ya? Actually that's my first customer, yes. That's my first customer. Amazing. And then I started with other purchasing in America, other designer in America, and then the word of mouth bisa ke Middle East, bisa ke Eropa, dan terus di Indonesia pun perhotelan memang awalnya sudah ada ya seperti Hotel Mulia, tetapi untuk brand-brand, misalnya chain perhotelan yang ada di Indonesia pun semakin mempercayai. Sehingga kita di Indonesia mengisi seperti Raffles Hotel, kemudian Fairmont Hotel, di Bali seperti Sofitel, Indigo Hotel, Trans Bandung, Trans Bali, banyak sih coach kalau saya sebutkan. Ini luar biasa. Hanya di Top Coach Indonesia.